Shalom teman-teman, puji Tuhan kita balik lagi ke ibadah online JC Ero. Yuk teman-teman, aku ajak kita semua untuk sama-sama siapin hati kita, siapin tempat senyaman mungkin untuk sama-sama kita ketemu sama Tuhan. Yuk sama-sama kita sembah Dia Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu. Jemurlah bagai emas murni, Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan kami masih boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami ingin mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang urapi ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, maupun setiap jagoan cilik yang mendengarkan firman hari ini ya Tuhan. Oh biar kami sama-sama diberkati dan sama-sama bertumbuh ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Oke, Shalom on Fire jagoan cilik. Apa kabarnya semuanya? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang luar biasa dan tetap on fire, biarpun kita di rumah aja. Amin, amin. Nah, hari ini aku mau sampein apa yang jadi pesan Tuhan, apa yang jadi rema buat aku hari-hari ini gitu ya. Jadi aku mau menyampaikan temanya tentang kekudusan gitu jagoan cilik. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang kekudusan, sebelum kita belajar gimana caranya hidup kudus dan lain sebagainya, kita perlu tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan kekudusan.
Nah, kalau aku search kemarin di internet gitu ya, kekudusan dan apa yang aku udah pelajarin sebelumnya juga, kekudusan itu artinya terpisah atau dipisahkan. Nah, kalau berbicara tentang menjaga kekudusan gitu, menjaga kekudusan artinya menjaga diri kita agar tetap terpisah, agar tetap berbeda, tetap dipisahkan dari sesuatu yang kotor, dari dosa, dari dunia, dari hal-hal yang Tuhan gak kehendaki, dari hal-hal yang Tuhan gak suka. Jadi itu berbicara tentang kekudusan. Nah, gimana caranya kita menjaga kehidupan kita tetap kudus, jagoan cilik? Nah, pastinya perkataan kita, pikiran kita, semuanya kita mau kudus dong. Nah, kalau misalnya kita mau perkataan kita, pikiran kita, hati kita kudus, yang baik-baik harus yang masuk. Aku percaya kalau misalnya inputnya bagus gitu ya, apa yang kita sering dengar, apa yang kita sering lihat itu bagus-bagus, membangun, aku yakin apa yang keluar juga membangun gitu. Perkataan kita, apa yang ada dalam hati kita, itu semua bakalan baik kalau input kita baik. Nah, hari-hari ini kita harus perhatikan betul apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang kita lihat, apa yang kita nonton hari-hari ini, apa yang kita dengar hari-hari ini. Yuk coba kita cek, apakah kita masih menonton sesuatu yang Tuhan kira-kira gak suka nih, atau pemimpin rohani udah ingetin nih gak boleh ya ini dan ini, tapi kita masih lakukan. Ayo kita coba cek gitu ya hari-hari ini, karena gak bisa sembarangan. Kalau kita mau apa yang ada dalam hati kita kudus, apa yang keluar dari mulut kita kudus, inputnya juga harus bagus, juga harus kudus gitu ya. Nah, jadi gak bisa sembarangan. Misalnya gini, kalau misalnya kita sering bergaul sama orang-orang yang di sekitar kita suka ngomong kasar, dan itu terus menerus setiap hari kita dengar ngomong kasar, terus biarpun kita nggak ikutan ya awalnya, kita dengar setiap hari ngomongnya yang gak berkenan, yang gak sedap didengar deh setiap hari itu. Dan aku yakin lama-kelamaan itu bakalan secara gak sadar, secara gak langsung masuk ke dalam diri kita, dan bisa aja suatu saat secara gak sengaja kita keceplosan ngomong kasar. Karena apa? Karena kita udah mulai terbiasa mendengar hal-hal seperti itu gitu. Nah, jadi ayo perhatikan lagu juga, lagu-lagu dunia. Misalnya kita suka dengerin lagu dunia yang galau, yang gak memuliakan Tuhan, aku yakin itu juga yang terngiang-ngiang di otak kita. Dan waktu itu terngiang di otak kita, itu juga yang kita ucapkan gitu ya. Maksudnya kita nyanyiin. Kalau kita nyanyiin artinya kan keluar dari mulut kita gitu. Dan Opa Niko udah berpesan, apa yang keluar dari mulut kita semuanya harus dipertanggungjawabkan teman-teman gitu ya. Gak bisa sembarangan ngomong. Mungkin kita gak bertujuan untuk gak memuliakan Tuhan, mungkin cuma sekedar kayak ya udah aku cuma nyanyi aja kok, nggak ada maksud kayak gitu, tapi nggak bisa. Perhatikan betul apa yang keluar dari mulutmu, karena semua perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Nah, selain itu berbicara tentang lagu dunia gitu ya, mungkin banyak orang yang berpikir kayak, apa sih Ci, kok nggak boleh lagu dunia doang, lebay banget, kok gereja-gereja lain boleh, kok cuma kita ya yang nggak boleh, kok aku ngerasa terkekang ya sampai lagu dunia aja nggak boleh. Gak ada yang bilang lagu dunia itu dosa, nggak ada, jagoan cilik. Tapi bukan masalah dosa atau enggak, bukan masalah boleh atau enggak. Hari-hari ini kita harus mikir apa yang berkenan, apa yang sedap didengar sama Tuhan gitu. Bukan berarti denger lagu dunia langsung dosa, langsung neraka, enggak. Tapi coba kita pikir apakah itu berkenan. Kalau kita suka dengerin lagu galau, nyanyi lagu galau dan lain sebagainya, dan lagu-lagu dunia lainnya yang aku yakin jarang banget yang benar-benar membangun iman kita sama Tuhan gitu. Jadi ayo hari-hari ini kita dengar apa yang membangun iman kita, apa yang menghasilkan kekudusan gitu ya. Nah, aku yakin iman timbul dari pendengaran. Bukan masalah aku yakin atau enggak, di Alkitab juga dikatakan gitu ya. Di Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan iman Kristus. Ayo garis bawahi, iman timbul dari pendengaran. Jadi apa yang hari-hari ini masuk, apa yang hari-hari ini sering banget kita dengar, itu bakalan jadi iman kita. Misalnya kita sering dengar teman-teman kita kesaksian tentang kebaikan Tuhan, kita sering dengar perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Aku yakin kita jadi percaya, oh iya Tuhan baik ya, oh iya Tuhan tuh memang Allah yang dahsyat ya. Itu yang terbangun dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita dengar yang negatif, kita iman kita juga, maksudnya apa yang kita percayai juga yang negatif-negatif gitu, jagoan cilik. Nah, kenapa sih penting buat setiap kita untuk menjaga kekudusan? Aku ajak kalian untuk buka di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16.
Nah, di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 itu dikatakan kalau Allah kita adalah Allah yang kudus, teman-teman. Jadi nggak sembarangan Allah kita kudus terus kita nggak kudus, nggak bisa. Maksudnya gimana ya? Tuhan sendiri bilang nggak bisa, tanpa kekudusan tak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita mau ketemu sama Tuhan, mau bergaul erat sama Tuhan, kita harus kudus. Kalau kita nggak kudus, Allah kita kudus, nggak bisa bergaul erat sama Tuhan gitu, jagoan cilik. Selain itu dikatakan juga di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 itu merupakan perintah Tuhan, jagoan cilik. Jadi bukan sembarangan kayak, oh ya udah deh gue hidup kudus karena disuruh pemimpin rohani, karena disuruh cici ini, disuruh koko ini. No, tapi itu perintah Tuhan. Tuhan yang perintahkan kita untuk hidup kudus. Dan aku yakin gitu ya, hari-hari ini semakin kita jaga kekudusan kita, semakin kita nggak kompromi sama dosa, pengurapan Tuhan akan semakin turun atas kita. Amin. Aku yakin di sini semuanya mau diurapi Tuhan lebih lagi, dipakai Tuhan lebih lagi gitu. Jadi kesimpulan untuk sharing firman Tuhan hari ini, ayo kita sama-sama terus jaga kekudusan kita, nggak mau kompromi sama dosa. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ayo hari-hari ini semakin kudus dan semakin kudus. Waktu kita semakin kudus, Tuhan terus naikkan pengurapan atas kita. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama satu dalam doa. Horalama syana ya ralalama syana ya ralalala barala wara 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 wara. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Kalau kami sama-sama belajar ya Tuhan untuk terus menguduskan diri kami, untuk terus gak kompromi sama dosa ya Tuhan, untuk jaga kekudusan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang membantu setiap kami ya Tuhan untuk menjaga hidup kami ya Tuhan tetap dalam kekudusan ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan setiap jagoan cilik yang mendengar sharing hari ini ya Tuhan, agar kami terus dapat hidup dalam kekudusan ya Tuhan, dan biar pengurapan-Mu ya Tuhan terus turun atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sharing hari ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.